Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk kembali dipertemukan di majelis yang penuh barokah ini. Pemirsa Kalam Ramadan, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yakni Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dalam ayat lain Allah berfirman, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Maka malam Lailatul Qadar juga disebut malam ketetapan. Inilah Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bib? Sehat, mestinya sehat. Alhamdulillah. Ya, Bib, sebagaimana tema kita kali ini, Habib. Ya. Malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Ya. Nah, bagaimana penjelasan atau makna dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Silakan, Bib. Ya. Lailatul Qadar. Kalau di Qur'annya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sama adraka ma Lailatul Qadar ilah. Jadi Lailatul Qadar ini adalah peristiwa yang sangat besar sekali, di mana semua kegiatan dunia nantinya akan dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Lailatul Qadar ini, yakni turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Al-Quran sendiri ini adalah mukjizat yang paling besar yang diberikan Allah Ta'ala sepanjang diutusnya para rasul, sepanjang diutusnya para nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Diberikannya kepada jasmaninya Rasulullah SAW. Jadi basariahnya Rasulullah SAW. Padahal Al-Quran itu kalau ditafsiri, Ya. sealim apapun, sepandai apapun, maka tafsirannya akan berkurang. Dalam artinya akan selalu berjalan untuk bisa sempurna, dan itu akan sulit sekali karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Ta'ala. Nah, itu padahal kalamullah, dan manusia tidak akan bisa menggapai atau menafsiri kesempurnaan Allah Ta'ala. So, bahwa Lailatul Qadar ini adalah turunnya hal yang luar biasa yang diturunkan di bulan Ramadan. Anzalnahu itu Quran. Itu baru dari sisi basariahnya Rasulullah diturunkan Al-Quran. Belum nanti di sisi batinnya Rasulullah. Ya. Ini seperti apa? Nah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ini peristiwa yang akan mempengaruhi dunia setelah turunnya Lailatul Qadar sampai besok Yaumul Qiyamah. Karena kalau di bahasanya orang sekarang itu aplikasinya Al-Quran. Jadi dunia itu dikai aplikasi Al-Quran. Nah, Lailatul Qadar itu aktivasi. Aktivasi daripada Al-Quran itu sendiri dalam dunia, dimulai dari Rasulullah, dimulai malam itu sampai besok Yaumul Qiyamah. Karena Al-Quran itu adalah kesempurnaan, membahas semuanya, karena Al-Quran adalah sumber dari segala sesuatu yang berjalan baik dari zaman sebelum ada makhluk sampai besok ila akhir zaman. Ya. Ini semua yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar ini adalah bukan hal yang biasa. Ya. Jadi bukan hal yang sepele, bahkan sangat luar biasa. Luar biasa ya. Bahkan di dalamnya juga ketika melakukan ibadah pun akan dilipat gandakan ya, Bib? Iya, otomatis. Jadi karena keutamaan yang diturunkannya Al-Quran tadi, maka segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini akan tunduk di sana. Ya. Karena yang turun adalah kalamullah. Jadi semua makhluk kemudian akan tunduk kepada waktu itu. Karena ini momennya, misalkan begini aja lah. Ya. Suatu saat ada presiden datang ke suatu desa. Ya. Itu semua yang ada
di kampung itu, bahkan satu provinsi mungkin akan terfokus karena ada seorang raja atau seorang presiden yang akan gitu. Yeah. Bahkan semua aparatnya harus datang karena bosnya turun. Begitu ya. Nah, alam ini itu masternya adalah Al-Quran. Yeah. Jadi begitu diturunkan Al-Qurannya, maka semua alam itu waktu itu kemudian akan tunduk di dalam malam itu juga. Masya Allah. Jadi yeah. Kalau dikatakan 1000 bulan dan sebagainya, 1000 itu adalah hitungan paling kecil, berarti mungkin lebih dari itu. Ya. Masya Allah. Jika dihitung memang beribadah satu malam saja, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyetarakan dengan beribadah kurang lebih 84 tahun ya Habib ya. Ya, luar biasa sekali tentunya. Namun apakah kapan tepatnya yang perlu kita ketahui nih Habib? Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Lailatul Qadar itu ada beberapa pengertian, ada beberapa pemahaman tentang Lailatul Qadar bahwa Lailatul Qadar itu secara umum diberikan di waktu-waktu akhir dari bulan Ramadan. Iya. Ada waktu 21, biasanya di tanggal-tanggal yang ganjil. Yang ganjil? Yang ganjil, jadi 21, 23, 25, dan seterusnya sampai 29. Lailatul Qadar secara spesifik tidak diceritakan bahwa ini akan turun di tanggal 21 atau 23. Cuman para ulama kita ini dulu pernah ijtihad kapan toh sebenarnya Lailatul Qadar itu turun. Maka Imamuna Syekh Mursyid Thariqah Imam Syadzili yaitu bercerita, bahkan Syekh Abdul Qadir juga bercerita memberikan tanda-tanda kalau misalkan hari dimulainya Ramadan itu Rabu, maka Lailatul Qadarnya nanti akan turun di hari ini tanggal sekian atau di tanggal sekian. Ada tanda-tandanya itu ya? Cuman itu pertanda. Yeah. Pertanda yang ditangkap oleh ulama kita yang kepingin nih, beliau itu memberikan rahasia itu kepada umat agar umat itu juga ikut merasakan Lailatul Qadar itu sendiri. Lailatul Qadar sendiri itu punya tanda-tanda secara alami. Tadi sudah saya ceritakan bahwa kalau master dari dunia ini kemudian diturunkan semuanya tunduk. Jenengan misalkan ada orang yang dihormati oleh jenengan, saat di dekat jenengan mesti semuanya jadi kaku. Jadi kaku ya. Karena apa? Tahu siapa lah sekarang yang jenengan anggap kan. Jika itu dekat dengan jenengan, otomatis semuanya akan menjadi nge-freeze. Gitu nah, ya. Lailatul Qadar juga sama, begitu turun dress gitu. Semuanya nge-freeze sama. Maka kadang matahari pun tidak tampak bersinar waktu Lailatul Qadar itu, dan angin pun berhenti. Wow, karena luar biasa. Bose donya itu. Baik, Bib. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat menarik ya apa yang kita bahas bersama Habib Umar. Tentunya setiap kita akan merindukan datangnya Lailatul Qadar dan berharap mendapatkan karunia dari Lailatul Qadar. Nah, ibadah apa saja ini pemirsa yang sekiranya dapat kita amalkan pada malam-malam Lailatul Qadar tersebut? Jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap di Kalam Ramadan, karena sesaat lagi kita akan membahasnya masih bersama Habib Umar setelah jeda berikut ini.